Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dias Diksaribina dengan PM 04260020 dari program studi Manajemen Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil prototipe perancangan proyek Smart 31 yang telah saya buat menggunakan Figma. Proyek Smart 31 ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang bertujuan untuk melatih kemampuan kami dalam merancang antarmuka atau sistem digital yang fungsional, menarik, serta mudah digunakan oleh pengguna. Dalam perancangan ini saya berfokus pada tampilan desain yang sederhana namun informatif agar pengguna dapat dengan mudah memahami alur dan fitur tersedia di dalam sistem. Nah, kita lihat ini ada halaman register, ada email, username, dan password. Klik aja langsung ke register ini. Ketika kalian mengklik register, kalian akan diarahkan ke halaman login. Nah, di halaman login itu ada email dan password. Kalau kalian lupa password, kalian bisa klik aja lupa password. Nah, lupa password ini kalian bisa ketik email kalian apa. Kita back to login, langsung pindah ke login. Nah, di login ini adalah tampilan halaman dashboard utama dari sistem Smart 31, yaitu sistem pencatatan digital warung toko 31. Pada bagian atas terdapat tulisan "Selamat datang di Smart 31" yang menjadi sambutan utama bagi pengguna ketika pertama kali masuk ke sistem. Nah, di bawahnya itu ada keterangan singkat tentang fungsi sistem, yaitu sebagai sistem pencatatan digital warung toko 31 agar pengguna langsung memahami tujuan aplikasi ini. Nah, di sisi kiri terlihat ada menu navigasi. Ada beberapa pilihan utama, yaitu beranda. Beranda itu yang merupakan halaman utama seperti yang sedang saya tampilkan. Nah, di transaksi penjualan itu tempat pengguna mencatat dan melihat transaksi yang sedang terjadi. Nah, di data stok untuk memantau jumlah dan jenis barang yang tersedia. Di laporan harian yang berfungsi untuk menampilkan ringkasan hasil penjualan per hari. Nah, di logout itu untuk keluar dari sistem dengan aman. Nah, kemudian kita pindah ke tengah. Nah, di bagian tengah saya menampilkan 3 kotak. Saya menampilkan 3 kotak informasi utama. Yaitu ada yang pertama itu ada total penjualan. Kotak pertama menunjukkan total penjualan dengan nilai 190.500. Nah, yang kedua itu kotak menampilkan total produk, yaitu 4 item yang terdaftar dalam sistem. Dan kotak yang ketiga itu menunjukkan jumlah stok menipis, yaitu 3 produk yang perlu segera ditambah. Nah, ketiga kotak ini saya desain dengan warna orange sebagai warna utama sistem Smart 31 agar memberikan kesan hangat dan mudah dibaca. Selanjutnya di bagian bawah terdapat grafik batang penjualan selama 7 hari terakhir yang menampilkan data penjualan dari hari Senin ke hari Minggu. Grafik ini berfungsi untuk membantu pengguna melihat tren penjualan harian secara visual sehingga bisa mengetahui hari dengan penjualan tertinggi maupun terendah. Tampilan dashboard ini saya buat dengan desain yang bersih, sederhana, dan mudah dipahami agar pengguna warung atau toko kecil dapat menggunakan tanpa kesulitan teknis. Nah, kita langsung pindah aja ke halaman transaksi penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan halaman transaksi penjualan. Halaman ini berfungsi untuk mencatat dan menampilkan seluruh transaksi penjualan yang tersedia di warung toko 31. Nah, di bagian tengah, di bagian atas halaman terdapat judul besar transaksi penjualan agar pengguna mengetahui bahwa halaman ini berfokus pada pencatatan aktivitas penjualan harian. Kemudian di bawahnya terdapat tabel data. Nah, di bawahnya itu ada terdapat tabel data penjualan yang berisi beberapa kolom penting, yaitu ada tanggal. Tanggal itu menunjukkan kapan transaksi dilakukan. Ada nama produk. Nama produk itu yang menampilkan nama yang barang yang akan dijual. Ada jumlah. Jumlah itu yaitu berapa banyak produk yang terjual. Kalau harga yang merupakan harga per item, dan total yaitu hasil perkalian antara jumlah
dan harga. Nah, sebagai contoh di sini terdapat beberapa transaksi pada tanggal 19 Agustus 2025 di mana produk yang terjual antara lain teh pucuk sebanyak 24 botol, antara lain ada juga Hanaang sebanyak 15 bungkus dan Mijon 7 botol. Di bagian paling bawah halaman terdapat ringkasan penjualan hari ini yang ditampilkan secara tegas dengan tulisan total penjualan hari ini 190.500. Bagian ini memudahkan pemilik warung untuk melihat hasil penjualan harian tanpa harus menghitung manual. Desain tabel saya buat dengan tampilan bersih dan kontras warna yang lembut agar data tetap mudah dibaca sekalipun jumlah transaksi banyak. Nah, selain itu posisi menu. Nah, selain itu ada posisi menu di sisi kiri tetap konsisten dengan halaman lain supaya pengguna tidak kebingungan saat berpindah-pindah antar menu. Secara keseluruhan, halaman transaksi penjualan ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat penjualan secara cepat, akurat, dan terstruktur. Nah, seperti ini halaman transaksi penjualannya. Nah, kita pindah langsung ke data stok. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan halaman data stok atau bisa disebut juga sebagai manajemen stok. Halaman ini berfungsi untuk mengatur dan memantau persediaan barang yang tersedia di warung Toko 31. Nah, pada bagian atas halaman terdapat judul manajemen stok sebagai penanda bahwa halaman ini difokuskan untuk pengelolaan data barang. Di sebelah kanan atas saya menambahkan tombol tambah produk seperti ini, tambah produk. Yang nantinya bisa digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam sistem. Lalu di bagian tengah terdapat tabel data stok yang berisi beberapa kolom, yaitu ada nama produk, menampilkan daftar barang yang tersedia di warung, ada juga stok tersedia, menunjukkan jumlah barang yang masih ada di gudang atau di etalase. Ada juga harga beli, yaitu harga saat produk dibeli dari pemasok. Ada juga harga jual, yaitu harga produk yang dijual ke pelanggan. Sebagai contoh, pada tabel ini terlihat bahwa produk teh pucuk memiliki stok 15 dengan harga jual 3.500. Hanaang memiliki stok 9 dengan harga jual 5.000. Mijon memiliki stok 5 dengan harga jual 4.500. Dan minyak goreng yang tersisa 2 yang ditandai dengan angka berwarna merah. Nah, penandaan warna merah ini digunakan untuk sebagai indikator stok menipis. Indikator stok menipis agar pemilik warung dapat segera mengetahui barang mana yang perlu diisi ulang. Selain itu, di bagian bawah halaman juga terdapat keterangan stok menipis dengan ikon tanda seru berwarna merah untuk memperjelas peringatan tersebut. Desain halaman ini saya buat sederhana dan rapi dengan dominasi warna oranye khas Smart 31 agar menampilkan tetap konsisten dengan halaman lainnya yang mudah digunakan oleh pengguna. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mengelola stok barang secara efektif dan meminimalisir kehabisan produk dan membantu kelancaran operasional warung. Nah, kita langsung aja ke tambah produk. Nah, tambah produk ini bisa diklik. Nah, selanjutnya ketika mengklik tombol tambah produk, pengguna langsung diarahkan ke halaman from penambahan produk baru. Pada halaman ini, pengguna dapat mengisi beberapa kolom yang tersedia seperti nama produk untuk memasukkan nama barang yang akan ditambahkan, jumlah untuk menentukan berapa banyak stok awal produk tersebut, harga beli, dan harga jual untuk mencatat nilai transaksi dari sisi pembelian dan penjualan, serta kategori produk yang bisa dipilih sesuai jenis barang. Nah, di bagian bawah from terdapat 2 tombol, yaitu batal dan simpan untuk menyimpan data produk baru ke dalam sistem. Tampilan from ini saya buat dengan desain sederhana, minimalis, dan mudah dipahami agar pengguna, terutama pemilik warung atau karyawan, bisa dengan cepat menambahkan data tanpa kebingungan. Desain halaman data stok dan from tambah produk ini menggunakan warna oranye khas Smart 31 agar konsisten dan
identitas sistem serta memberikan kesan hangat dan profesional. Dengan adanya fitur manajemen stok ini, dengan pengguna dapat mengelola ketersediaan barang secara efektif, menambahkan produk baru dan dengan mudah, dan menjaga operasional warung tetap lancar. Kalian juga bisa klik tombol simpan ini. Nah, langsung diarahkan ke sini lagi ketika mengklik tombol simpan. Kita selanjutnya pindah ke laporan harian. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan halaman laporan harian. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan rekam hasil penjualan setiap hari selama 1 minggu agar pemilik warung dapat memantau performa penjualan secara lebih mudah dan cepat. Pada bagian kiri layar masih terdapat sidebar navigasi utama dengan sistem dengan warna oranye yang khas Smart 31. Sidebar ini berisi menu seperti beranda, transaksi penjualan, data stok, laporan harian, dan logout yang memudahkan pengguna untuk berpindah antar halaman dengan cepat. Nah, sementara di bagian kanan terdapat judul besar yang bertuliskan laporan penjualan harian. Nah, terdapat di bawah judul terdapat grafik. Nah, grafik ini terdapat grafik garis yang menampilkan pergerakan hasil penjualan dari hari Senin hingga hari Minggu. Pada sumbu vertikal ditampilkan nilai penjualan dalam satuan rupiah dimulai dari 100.000 hingga 1 juta. Sekalian lihat di sebagian kiri ini. Nah, sedangkan sumbu di horizontal menunjukkan hari-hari dalam seminggu, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Nih, kalian bisa lihat di bawahnya. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa penjualan pada hari Senin dimulai sekitar 100.000, kemudian naik cukup signifikan dari hari Selasa dan Rabu. Nah, sedikit menurun pada bagian Kamis dan hingga Sabtu, dan kembali meningkat pada hari Minggu. Nah, tampilan ini membantu pengguna untuk melihat tren penjualan secara visual, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stabil pada hari-hari tertentu. Selain itu, di bagian bawah grafik terdapat tombol unduh laporan PDF yang berfungsi untuk unduh hasil laporan penjualan dalam berbentuk file PDF. Nah, fitur ini berguna bagi pemilik usaha untuk mencetak atau menyimpan data laporan sebagai arsip bulanan atau bahan evaluasi bisnis. Nah, desain halaman ini saya buat dengan tampilan bersih dan modern agar pengguna bisa fokus pada informasi utama tanpa gangguan visual yang berlebihan. Warna orange yang digunakan sebagai identitas utama Smart 31 yang memberikan kesan energik dan profesional. Dengan adanya fitur laporan harian ini, diharapkan pengguna dapat membantu perkembangan penjualan dan menganalisis hari per hari dengan penjualan terbaik dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Bisa juga diklik laporan unduhan PDF ini, akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, kita belum menjelaskan di bagian logout. Nah, di bagian logout tuh seperti biasa cuma ada batalkan atau yakin ingin keluar. Ketika kita klik logout, akan langsung pindah ke halaman login secara otomatis. Cukup sekian saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih semuanya.